Alam. Ilmu tazkiyatun nafs ini hanya ada di thariqah sufi. Sekarang banyak orang menyerang thariqah sufi. Kira-kira bisa benar gak dirinya? Gak bisa benar, Pak. Kita mau tazkiyatun nafs, tapi orang ahli tazkiyatun nafs kita serang. Bisa benar gak kita? Gak bisa benar. Ya. Tasawuf itu ada menyimpang. Kan kita udah jelaskan dari awal. Tidak hanya di kalangan sufi, di kalangan ahli fikih aja ada penyimpangan, di kalangan ahli hadis aja ada penyimpangan. Apalagi di kalangan sufi. Lalu gimana supaya tidak menyimpang? Maka ilmu itu mesti bersanad kepada ahlinya. Selesai masalah sebenarnya. Bolak-balik situ aja, Pak, ya. Ini perintah bukan? Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Surat Al-Hajj 78. Bermujahadahlah kamu melawan dirimu untuk menemukan Allah dengan haqqa jihadih, dengan perjuangan yang sebenar-benarnya. Ini wajib bukan? Ini bukan sunat, Pak. Maka bertasawuf itu wajib atau sunat? Tidak ada tasawuf tanpa mujahadah, tidak ada mujahadah tanpa tazkiyatun nafs. Itu namanya tasawuf. Berarti tasawuf wajib atau bukan? Wajib gak? Jadi jangan ngomong lagi tasawuf itu sunat. Bertasawuf itu wajib. Dalilnya ini ayatnya. Ma la yutimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban, ya, nggak bisa kita capai kecuali dengan satu metode atau sekian metode. Maka metode ini wajib ditempuh, wajib dipilih. Ini yang disebut dengan subulana, jalan-jalan kami. Ya, sudah mulai paham? Tapi biasa, mungkinkah Allah membiarkan jalan suci ini aman? Nggak mungkin. Maka Allah titipkanlah, ya, ujian bagi orang-orang yang sedang bermujahadah di jalan tasawuf, supaya mereka meragukan tasawuf. Ragunya lewat ustadz juga, karena ustadznya ngomong pakai dalil juga. Bahwa tasawuf itu bid'ah, tasawuf itu dari Buddha, tasawuf itu dari Brahmana, tasawuf itu dari Kristen. Yang ngomong begitu kan orientalis. Giliran orientalis ngomong ente percaya, giliran kita yang muslim ngomong ente nggak percaya. Yang paling lucu musim maulid nih, mau maulid, ya, benar mau maulid. Yang bilang maulid pertama kali dibuat orang Syiah kan orang Syiah. Salafi mengkafirkan Syiah. Tapi giliran informasi tentang maulid ini mereka ambil, mereka percaya kepada orang kafir bahwa maulid ini dari Syiah. Padahal kita ahlus sunnah itu juga punya data sendiri bahwa maulid itu bukan dari Syiah, bukan dari Yesus. Ini yang paling lucu, selevel Syekh Saleh Fauzan, imam salafi sekarang di Saudi, itu menganggap maulid Nabi itu sama dengan memperingati kelahiran Yesus. Nyambung nggak? Ada nggak antum yang memahami maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan kelahiran Tuhan? Ada nggak? Nggak ada kita yang begitu. Itu ilmu namanya ilmu su'uzon. Jadi manhaj mereka itu kita ganti istilahnya manhaj su'uzoniyah, ya, bukan manhaj salafiyah. Su'uzon tiap tahun dijawab nggak aja puas. Tahun lalu kita udah balas. Ini mau mulai lagi nih. Siap-siap ntar ya bulan maulid. Ini so far Ustaz ya. Oh bulan maulid terame lagi. Jangan antum kira kita jawab sekarang nanti mereka adem lagi, enggak. Tahun depan lebih gawat lagi. Tahun berikutnya lebih gawat lagi. Apa kata Syekh Saleh Fauzan? Aneh masih mending bilang dia Syekh, ya. Mereka udah nggak bilang kita Ustadz, Buya, Kiai. Nggak masalah. Kita nggak mau dianggap sama mereka. Kita mau dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata dia? Ini tasyabbuh dengan orang-orang Masihi, orang Kristiani. Kalau tasyabbuh menyerupai orang Kristen itu dalam akidah kita kan kafir. Kafir dong pelaku maulid.
Maka kalau baca ayat Qul ya ayyuhal kafirun itu isinya orang-orang maulid ya. Nauzubillah min dzalik. Membawa ayat suka-suka. Dan kebetulan kebenaran pelaku maulid kebanyakan orang-orang tarekat sufi. Orang Betawi itu dulu gurunya sufi, Pak. Makanya di kampung-kampung Betawi nggak ada namanya bulan 1000 bulan maulid sama Ramadan 2 aja. Tiap bulan ada maulid, bener nggak? Tiap bulan ada barzanjian, tiap bulan ada dibaan, tiap bulan baca syaraful anam. Karena setiap hari Senin mereka mengingat ada kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dianggap itu Syiah. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi saya sudah hantarkan bahwa jiwa kita awalnya adalah an-nafs al-ammarah bisu, mengajak kepada keburukan. Tapi karakter jiwa qabiliyatun litaghyir. Jiwa ini bisa dilatih. Allah tadi melatih jiwa pakai apa? Pakai puasa, benar. Maka coba antum latih jiwanya dengan puasa. Masalahnya orang kayak kita ini mau coba latih diri sendiri, sukses nggak? Antum mau coba-coba latihan sendiri, sukses nggak? Orang mau nulis aja harus ada gurunya. Hebat amat antum ketika mau melatih diri sendiri tapi tidak punya guru. Siapa kita? Ada yang lebih tinggi dari Imam Ghazali di sini. Imam Ghazali butuh guru nggak? Berguru dia kepada Abu Ali Al-Farmadi. Imam Nawawi berguru nggak? Berguru. Imam Subuki berguru ke Imam Ibn Athaillah Sakandari. Ibn Athaillah Sakandari pengarang hikam berguru kepada Imam Al-Mursi. Imam Al-Mursi orang alim panjang umurnya, sahibul mukasyafah, berguru kepada Abul Hasan Syazili. Abul Hasan Syazili berguru kepada Ibnu Mashis. Begitu mereka. Muhammad Bahauddin Syah Naqsyaban berguru kepada gurunya Mir Kulal. Mir Kulal berguru kepada Baba Samasi. Hatta Syekh Abdul Qadir Jilani berguru kepada Hamad Ad-Dabbas. Gak ada yang gak berguru. Antum aja yang sok-sok hebat gak berguru. Ya, hebat amat ente gak berguru. Buat torikot sendiri ya. Ya, buat manjat sendiri ya silakan. Man la syaikha lahu la yuflih abadan. Siapa yang tidak berguru tidak akan pernah sukses selamanya. Siapa yang belajar bahasa Inggris enggak berguru enggak akan sukses berbahasa Inggris. Siapa yang tidak berguru untuk bahasa langit, dia tidak akan bisa berbicara dengan bahasa langit. Itu bahasanya ya, horornya kira-kira begitu. Malaikat itu kan makhluk langit. Jika karakter mereka mau kita pinjam, maka ini bahasa-bahasa mereka kita harus pahami. Bahasanya bukan bahasa mulut. Ya. Maka wajib seseorang itu berguru bertarekat ketika mau tazkiyatun nafs. Enggak bisa pengajian kitab begini, Bapak. Ini cukup untuk keilmuannya. Setelah diilmui baru masuk kepada prakteknya.